Assalamualaikum. Apa kalian kerja di sini? Anak kamu tak kuliah tak sini pestisida di semester 6. Iya, ada. Siapa dosennya? Ibu Rahman dosennya. Iya, pestisida ya pestisida. Obat kayak gitu kan. Racun apa? Gimana ada obat itu? Racun itu ya kayak seorang pakai di sawah. Bukan, haram itu. Oh iya kak. Iya. Racun, anti hama, obat, mana yang benar? Daripada tidak terlalu lama kalau di sini, mending kita pergi bertanya sama yang lebih tahu. Mungkin bertanya sama siapa? Bagaimana kalau kita percaya sama petani dan iya? Oke, saya setuju. Oh iya, saya setuju. Hai, sekarang kami ada di salah satu kebun merica di dusun Tabang, Desa Bolong. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu pemilik kebun ini. Ayo kita ke sana. Kami dari Universitas Cokro Aminoto, salah satu jurusan kimia, ingin mewawancarai Bapak tentang insektisida yang Bapak gunakan. Nah, di sini Bapak sudah berapa lama jadi petani merica? Lebih 3 tahun. 3 tahun? Iya, lebih. Berapa luasnya ini perkebunan merica nih, Pak? Ada di 1,5 ya. 3/4. Oh, 3/4. Iya. Nah, ada berapa ini pohon merica yang ada di sini? Lebih 1.000. Oh, lumayan banyak juga Iya. ya. 1.000. Nah, selama jadi petani merica ini, apa kendalanya, Bapak? Kendala masalah bagaimana ya? Kayak hamanya, terus itu Ya, saya biasa pakai itu hama apa saja yang biasa menyerang ulat merica? sama kepompong itu. Hanya itu, tidak ada yang Iya. lain? Nah, Terus, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? semprot itu 2 kali 1 bulan. 2 kali 1 bulan. Iya. Bisa saya lihat pestisida apa yang kita gunakan? Ini yang saya pakai sering. Oh, kalau yang ini untuk apa? Untuk hama ini. Ini untuk hama. Iya. Dengan merek Alika. Dan kalau ini untuk insektisida. Ya, fungisida ini. Fungisida. Untuk Oh, ini kayu. fungisida ini gunanya untuk apa dia untuk merica? Apa namanya, menyemburkan daun, dan juga gunanya untuk memperbaiki buah, menyempurnakan buah toh. Jadi kalau dikasih ini buahnya semakin bertambah, semakin banyak. Iya, sempurna. Dalam penggunaannya dia bagaimana ini, Pak? Berapa Yang ini 1 tutup botol 1 tangki. 1 tangki? Iya, kalau ini 2 sendok makan 1 kali tangki toh, 1 penyemprotan. Oh iya iya. Langsung digunakan atau mana yang duluan? Langsung dicampur. Dua-duanya harus dicampur? Iya. Oh, karena apa kalau dua-duanya harus dicampur, kan bisa satu-satu? Apa tidak mempengaruhi dari... Enggak, soalnya kan insek dengan fungisida itu enggak ada pengaruhnya. Karena praktis kalau kita langsung campur, kalau tidak dicampur tengah mati juga tuh. Oh, Semprot ya. 1 kali. Jadi gunanya itu praktis, mudah dipakai, enggak terlalu ribet, Iya. terus menghemat juga biaya dan waktunya. Iya. Begitu. Terus kalau ini, Pak, penggunaannya itu berapa kali dalam penyemprotannya? Berapa kali 1 bulan kah atau 2 kali 1 dua, bulan. 2 kali 1 bulan? Oh, berarti 2 minggu. Iya. Itu yang terlihat dari apa? Dari daunnya apa dia, Pak? Pokoknya langsung kalau misalnya tidak disemprot itu langsung bintik, berlubang-lubang. Oh, dimakan ulat tersebut. Iya, dimakan ulat. Nah, kalau dalam penyemprotan ini, Pak, adakah efek samping yang kita kena waktu penggunaannya? Nah, tidak ada lagi, cuma menjaga saja toh. Hmm. Nah, sampai nanti kan itu sudah itu pasti itu racun itu pasti Berbahaya. kalau tidak pakai pengaman. Iya. Pengaman apa yang biasa Bapak gunakan? Itu masker, Masker. pakai helm. Oh, juga pakai helm. Iya. Oh, untuk mengantisipasi. Iya.
Oh, apalagi itu saja. Terus kalau ini Pak, kalau dipakai kan racun atau insektisida sama fungisida, berapa kali dia panen dalam berapa kali, 1 tahun kah atau 1 bulan kah? Satu bulan, apa namanya, 1 tahun 2 kali 1 tahun 2 kali. panen dia. Tapi kalau tidak dikasih racun? Iya, soalnya kan rusak. Iya. Oh, jadi rusak total. Mana fungisida ini merupakan pestisida yang secara spesifik untuk untuk menghambat pertumbuhan cendawan. Tapi dari wawancara teman saya tadi, Bapak ini menggunakan fungisida sebagai pertumbuhan daun juga. Nah, untuk insektisida sendiri, ini merupakan salah satu pestisida yang secara spesifik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan serangga. Kemudian dari wawancara teman saya tadi, Bapak yang tadi menggunakan kedua jenis pestisida ini dengan cara mencampurnya agar lebih efektif, dengan perbandingan 1:1 dari fungisida dan insektisida dengan campuran 1 tangki air. Nah, itulah tadi wawancara dan penjelasan singkat dari kami. Mungkin sampai di sini saja di perkebunan merica ini. Kami lanjutkan lain waktu lagi. Oke, bye. Hai, saya Mega. Sekarang saya lagi berada di kawasan tambak yang ada di Kota Palopo. Sekarang saya ingin mewawancarai salah satu petani tambak yang ada di Kota Palopo untuk mendapatkan informasi tentang pestisida yang digunakan petani tambak yang ada di Kota Palopo ini. Yuk, mari ikut saya. Permisi, Om. Iya, Atas nama siapa, Om? Dengasi Oh, Degansing. Bisa minta waktunya sebentar? bisa. Begini, Om, kami dari Universitas Cokro Aminoto ingin mempertanyakan beberapa tentang pestisida. Ya terus. Pestisida yang digunakan Om sendiri itu untuk empang Om itu apa ya? Untuk tambak. Osban dengan decis, Decis. Petrobang. Petrobang atau iya Petrobang. Oh, jadi yang Om gunakan itu sendiri itu jenis pestisida sintetik. Selama pemakaian itu Om pernah Om merasa terpapar atau masuk di dalam tubuh itu? Kalau masuk itu sakit kepala, pengaruhnya lumpuh. Jadi Om, maksudnya Om pernah terpapar tidak? Tidak. Tidak pernah. Oh, tapi Om sendiri tahu bahayanya. Iya. Kalau pemakaian itu Om pakai pengaman atau bagaimana? Biasa Seperti pakai pengaman. masker. Jadi semua bahan pestisida yang Om pakai itu Om sendiri sudah tahu bahayanya. Iya. Oke, Om, itu saja yang ingin kami pertanyakan ya. Terima kasih banyak Iya, waktunya. Iya. Permisi, Pak. Begini, Pak, kami dari Universitas Cokro Aminoto ingin mengetahui tentang pestisida yang Bapak punya. Kalau nama Bapak sendiri siapa? Alimuddin. Alimuddin. Ya. Bapak yang punya empang atau ya apa? Bukan. Siapa? Anunya orang. Punya orang tapi Bapak yang kelola. Iya. Pestisida yang Bapak gunakan untuk Ya. tambak Bapak. Iya. Kalau ini sendiri, Pak, dia untuk membunuh hama apa, Pak? Ini Hewan apa? untuk membunuh ikan bol, saya tidak membunuh ini.
Apa yang dibunuh itu, Pak? Ikan sembarang. Selain ikan bolu. Iya, selain ikan bolu, tidak mati ikan bolu. Kalau ikan sembarang ikan mati semua. Begini Pak, kan pestisida itu ada dua jenis sendiri, pestisida sintetik dan organik. Kalau yang ini sendiri kan dia itu pestisida sintetik. Iya. Kalau organik kan dari tumbuhan yang biasanya itu dihaluskan baru ditambah air baru disiramkan ke tambak. Kalau Bapak sendiri kenapa tidak memilih pestisida yang dari tanaman seperti daun yang dihancurkan menggunakan pestisida sintetik? Cepat ini. Jadi kalau cepat mati ikan-ikan yang lain selain ikan bolu. Jadi kalau pestisida organik sendiri Pak yang dari tumbuhan itu Bapak tahu tidak? Tidak tahu. Jadi Bapak pengetahuannya itu cuma tahu tentang pestisida jenis sintetik itu seperti jenis dusban. Iya, dusban. Jadi alasan Bapak juga pakai itu karena dia lebih cepat. Iya, cepat. Kalau racun wereng. Kerdi namanya. Kedri. Itu untuk membunuh apa Pak? Wereng itu wereng bawang. Itu wereng saja. Kalau saya bertanya Pak, untuk pestisida ini sendiri, pestisida yang Bapak gunakan sendiri itu pernah tidak Bapak kalau dicium baunya menyengat atau pedis biasa di mata? Bahaya kalau dicium ini langsung masuk di kalau Bapak gunakan itu Bapak pakai pengaman. Seperti apa Pak? Masker? Iya, masker. Baju panjang tangan. Pernah tidak Bapak kena kena pestisida? Belum pernah. Jadi dihindari toh. Jadi Bapak ini sudah tahu bahayanya sendiri. Iya. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya undur diri ya Pak. Ya. Itulah tadi informasi yang didapatkan dari kedua petani tambak yang ada di Kota Palopo. Dari informasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa kedua petani tambak itu menggunakan jenis pestisida sintetik, di mana pestisida sintetik yang mereka pakai itu bermerek Dusban. Dusban sendiri ini memiliki fungsi mematikan ikan-ikan lain kecuali ikan bandeng. Kalau di Kota Palopo ikan bandeng disebut dengan ikan bolu. Selain Dusban sendiri, petani tambak juga menggunakan pestisida sintetik bermerek Kedri, di mana Kedri ini untuk membunuh hama wereng. Ya, itulah tadi informasi yang dapat didapatkan dari kedua petani tambak yang ada di Kota Palopo. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Kimia Fakultas Sains, kebetulan ada tugas pestisida dari mata kuliah kimia pestisida. Kita disuruh untuk membuat video. Salah satunya itu penggunaan pestisidanya mungkin, kemudian kan kebetulan kita dibagi untuk kemudian dibagi kelompok, ada yang membahas ke penggunaan pestisidanya, ada yang ke konsumen, produsen dan lain-lain sebagainya. Kebetulan kita di sini Pak, kalau boleh tahu atas nama tokonya ini Pak, toko apa itu? Toko Tani Putra. Kemudian kira-kira Pak, kita berjualan di sini untuk petaninya sudah lama? Sudah. Sekitar berapa tahun Pak? Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Terus kalau misalnya barang-barang yang ada di sini Pak, masalah obatnya itu dimulai diimpor dari mana kalau datangnya? Impor itu harus keluar. Itu dari Makassar dikirim. Kira-kira Pak untuk pestisidanya ini Pak, kira-kira dalam waktu berapa minggu dia habis biasanya atau pesan lagi? Enggak tentu di sini musim. Musim ya? Ya kalau musimnya lagi bagus ya penjualannya juga bagus.
Kalau seperti sekarang musim hujan, dengan sendirinya inseknya dengan pestisida tidak bisa laku, tidak laku. Dan tergantung musimnya. Kalau musim lagi bagus, nanti tidak begitu hujan sedikit, baru panasnya berimbang. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak hujan, bagaimana mau penggunaan insektisida dengan pestisidanya? Tidak bisa. Jadi kalau misalnya Bisa berdasarkan dikalkulasi musimnya ini Pak, yang paling banyak kalau misalnya musimnya sudah Kalau sudah musim, ya sudah musim yang paling banyak laku itu Pak, seperti durusban, korbannya. insektisida racun untuk ditambak itu. Ya. Kalau Jadi bisa, untuk kebanyakan untuk petani yang tambak. yang tambak. Seperti durusban itu, kalau dipadukan dengan prosit itu bisa membunuh segala ikan, kecuali ikan bandeng dengan dengan ikan apa titang itu, ikan apa? Artinya ada dampak positif, dampak negatifnya juga ya Pak. Tadi Pak yang jenis pestisidanya itu Pak ada apa-apa? Namanya? Ya, Kalau insektisidanya ada namanya durusban, ada namanya kloromais, ada namanya tridasan, ada citrit, ada supermet, ada bujatu, apa lagi itu? Bujatu, ada lipo, ada biji, itu termasuk insektisida semua. yang herbisidanya Pak. Kalau herbisidanya ada itu sapu bersih, Ramason, terus ada kita dapat dari apa Supremo, semua itu herbisida itu. Terus Pak kalau misalnya kan kita di sini sudah bertahun-tahun ya Pak ya. Kalau betul selama kita di sini menjual obat-obatan Pak, apa efeknya ke kita itu ada Pak? Ya karena saya ini menjauh dari itu ya tidak ada. Oh iya. Karena saya juga tidak tinggal di sini, paling sebentar keluar karena sudah hindari itu. Makanya saya angkat meja ke sini keluar sini karena angin dari sana supaya tidak mendorong ke sana. Sebelumnya Pak, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Bapak. Anda mengganggu, malah saya senang kalau ada di majlis muda. Juga dari perkanan apa ke sini Pak. Terima kasih banyak Pak. Apa masyarakat tahu apa bahaya pestisida sintetik itu ya? Saya tidak tahu mungkin. Masa sih? Oh, kalau begitu bagaimana kalau kita pergi wawancarai konsumen? Oh, ya bisa juga, bisa kalau begitu. Oke. Selamat siang. Hari ini saya berada di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi pertanian. Selamat siang, Dek. Siang. Saya Maria Lidiana Jelita dari program studi kimia. Hari ini saya akan mewawancara. Dek, apakah kita tahu apa itu pestisida? Iya tahu. Apa itu pestisida, Dek? Semacam obat. Oh, semacam obat. Kita tahu bahwa di dalam sayuran, buah-buahan, makanan itu terdapat pestisida. Tahu? Apakah kita juga tahu bahwa pestisida itu berbahaya? Iya tahu. Kalau begitu, bisakah kita memberikan salah satu contoh dampak dari pestisida itu, baik itu ke lingkungan kah, ke manusia atau ke tumbuhan, bagaimana? Dek? Kalau ke manusia kita dapat mendapatkan penyakit. Penyakit. Kalau lingkungannya, Dek? Kalau lingkungannya bisa apa ya, menimbulkan kerusakan tanah mungkin. Terima kasih, Dek, atas. Ya, saya sekarang berada di penjual sayur
pengetahuan saya semacam pupuk untuk buah-buahan atau sayuran. Apa Bapak tahu dalam pestisida dalam sayur itu mengandung pestisida? Ya. Dari kondisi sayur lah dilihat kan, kalau sayur mengandung pupuk atau pestisida itu cepat busuk atau cepat layu gitu. Kalau menurut Bapak apa bahaya pestisida itu? Nah, mungkin pengetahuan saya menyebabkan kanker atau penyakit kulit bagi tubuh manusia. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumalasari. Sekarang ini saya di salah satu rumah warga Kota Palopo. Sekarang ini saya akan mau mewawancarai salah satu warga yang berprofil sebagai rumah tangga. Kalau begitu langsung saya kita ke salah satu warga tersebut untuk. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya Bu? Nurham. Ini Bu, mau saya tanya tentang pestisida. Apa Ibu tahu tentang pestisida? Oh iya jelas nih. Kalau bagaimana kalau misalnya sayuran-sayuran, buah-buahan dan makan-makanan lainnya itu apa kena dampak? Ya jelas kena kalau itu di sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan setelah sudah disemprot pagi, sore bisa ambil juga, bisa kena hujan baru kita ambil. Kalau bagaimana, apakah Ibu tahu dampak atau bahayanya dari pestisida? Jelas kalau tidak kena hujan kita ambil pasti merusakkan di dalam. Saat apa sih sekarang? Yuk kita lihat. Kalau begitu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Atas semuanya. Semua suka. Nah, itulah tadi wawancara kami dari beberapa petani, penjual pestisida dan konsumen, di mana konsumen itu masyarakat seperti yang menjual sayur, ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa petani menggunakan pestisida sintetik. Mengapa mereka lebih menggunakan pestisida sintetik sendiri? Karena waktu yang digunakan pestisida sintetik dalam membasmi hama itu lebih cepat. Nah, petani sendiri pun juga tahu bahaya dari pestisida sintetik ini. Namun mereka lebih memilih pestisida sintetik dibandingkan pestisida organik. Mereka juga kurang pengetahuan tentang pestisida organik karena kurangnya himbauan dari pemerintah dan orang-orang yang lebih mengetahui tentang pestisida. Nah, dari penjual dan beberapa masyarakat yang telah kami wawancarai sendiri itu, ada yang mengetahui tentang bahaya pestisida sintetik, ada pula yang tidak mengetahui apa itu pestisida dan bahaya dari pestisida itu sendiri. Nah, untuk mengetahui tentang pestisida sintetik lebih lanjut, kita akan mewawancarai narasumber yang lebih mengetahui tentang pestisida sintetik, bahaya pestisida sintetik, dan bagaimana itu pestisida sintetik. Ya, baik, terima kasih adik sekalian. Mengenai pertama saya menjelaskan tentang dampak pestisida terhadap manusia. Jadi yang saya ketahui bahwa dampak banyak sekali konsumsi makanan dari bahan-bahan makanan saat ini itu mengandung banyak senyawa-senyawa pestisida, sehingga residu pestisida itu akan larut di dalam makanan dan masuk ke dalam tubuh manusia, dan tentunya itu berdampak lebih banyak terhadap banyaknya penyakit baru, misalnya munculnya penyakit kanker. Kemudian untuk lingkungan, termasuk lingkungan air, itu terjadi pencemaran di lingkungan air, dampaknya ke air sehingga merusak ekosistem air. Misalnya semakin punahnya misalnya hewan-hewan air termasuk ikan, kemudian termasuk juga siklus makhluk hidup yang ada di dalam air, mata rantai kehidupan. Kemudian yang kedua, tanah. Nah, dampak penggunaan pestisida terhadap tanah, pestisida kimia terhadap tanah itu tentu dapat meningkatkan
pertama itu dapat meningkatkan matinya bakteri yang dapat dapat mendekomposisi unsur hara termasuk bahan-bahan organik di dalam tanah, sehingga tanah semakin kerdil karena kekurangan bahan organik. Kemudian yang kedua, tanah semakin masam, sangat masam, di mana ketika konsentrasi larutan senyawa kimia dalam tanah semakin meningkat. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan udara tentu itu merusak oksigen, menciptakan pencemaran dalam segi tingginya racun di udara. Kemudian saat ini yang paling banyak digunakan adalah pestisida kimia, karena petani selalu berpikir instan bagaimana menyelesaikan persoalan pertanian. Itu langsung ingin membasmi hama dan penyakit tanaman tanpa melihat dampaknya. Jadi bahan-bahan kimia selama ini yang banyak digunakan, pestisida misalnya, anggaplah misalnya pestisida yang banyak digunakan saat ini oleh petani adalah misalnya sepin, misalnya untuk membasmi hama kutu-kutuan. Kemudian termasuk kalau untuk tanaman padi itu banyak digunakan pestisida penggir batang, kemudian penggulung daun. Itu bahan aktifnya juga bahan kimia kebanyakan. Kemudian termasuk juga bahan kimia yang digunakan itu adalah herbisida, misalnya untuk membasmi tanaman rumput. Ada herbisida sistemik dan kontak. Ya, jadi itu semua adalah bahan kimia. Solusi untuk kedepannya tentu kita harapkan ada penanggulangan, misalnya melalui bioremediasi ataukah fitoremediasi, menggunakan mikroorganisme untuk mengendalikan tanah maupun air sehingga kembali menjadi subur, kemudian mengurangi penggunaan pestisida dan banyak menggunakan biopestisida, karena biopestisida ini dia ramah lingkungan dan dapat memperbaiki struktur biologi fisika dan kimia tanah kembali secara alami. Kemudian yang lain adalah menggunakan predator, kemudian menggunakan pengendalian secara hayati dan terutama secara nabati itu dengan pestisida hayati, kemudian menggunakan kultur teknis pengendalian dengan menggunakan pengaturan misalnya pengaturan teknis budidaya tanaman. Ya, kemudian yang lain adalah solusi yang perlu dilakukan untuk penanggulangan pengurangan pestisida adalah menemukan tanaman yang tahan terhadap serangan hama penyakit. Itu adalah salah satu solusi untuk bagaimana menciptakan melalui proses rekayasa genetik ataukah pemulihan tanaman maupun bioteknologi itu menghasilkan tanaman-tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, sehingga bisa kita mengurangi dampak-dampak dari penggunaan pestisida ini. Jadi semakin banyak tanaman yang unggul secara genetik dihasilkan, itu mampu meningkatkan ketahanan terhadap hama. Jadi mungkin memang di sini Pak persentase penggunaan bahan kimia pestisida yang sifatnya kimia itu mungkin lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat sekarang ya Pak ya, kalau berdasarkan presentasinya daripada yang buatan begitu Pak, yang biopestisida. Iya. Tentu seperti itu, karena pada sisi lain petani juga mengharapkan produksi yang tinggi, kemudian ini instan dalam memberantas hama penyakit, sehingga tidak ingin mereka selalu tidak berpikir untuk bagaimana membuat sendiri pestisida, padahal di alam banyak sekali. Sehingga di sisi lain juga dari perusahaan-perusahaan pestisida itu sangat gencar untuk melakukan promosi, sangat melakukan banyak mendampingi petani, sehingga petani tidak pernah lagi ragu untuk menggunakan pestisida, meskipun pada akhirnya hama penyakit itu semakin resisten dan semakin kebal terhadap penggunaan pestisida di dosis tertentu. Lama-kelamaan dosis itu semakin meningkat. Ya, semakin meningkat dosis ini tentunya akan semakin berbahaya bagi lingkungan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi itu yang paling
Itu saja Pak untuk informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan kami, dan kami ucapkan banyak terima kasih Pak atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat mahasiswa-mahasiswa untuk kemudian lebih banyak melakukan pendampingan ke masyarakat setempat. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Oke lah, semoga sukses. Silakan. Nah, itulah informasi yang dapat kita rangkum dari beberapa wawancara terhadap petani, penjual pestisida, dan konsumen serta narasumber. Nah, itulah wawancara yang kita lakukan selama beberapa hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sampai jumpa.